Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nimade Firmajana Yanti. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 NPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya bertugas di SD Negeri 1 Pakisan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan menampilkan video ukin saya dengan mata pelajaran Pancasila, materi keberagaman suku bangsaku di kelas 4 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas. Sepanjang diri, natural panjalumat. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, semangat-semangat sekali ya anak-anak Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Sepanjang diri, berdoa dimulai. Silakan duduk anak-anak. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa temannya yang tidak sekolah? Putri, Ya, Putri, Kadek, Pramudia. Kemana teman-temannya? Oke, kalau temannya sakit, mari kita doakan agar teman kalian cepat sembuh. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? sudah. Bu Guru lihat bukunya belum dikeluarkan. Ayo yang belum mengeluarkan alat tulisnya, silakan dikeluarkan semua alat tulisnya. Bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan juga silakan dikeluarkan. Sudah semua mengeluarkan? Oke, kalau sudah mengeluarkan semuanya, Bu Guru lanjutkan. Kita lagu profil pelajar Pancasila. Nah, supaya lebih semangat, anak-anak silakan berdiri semuanya. Anak-anak sudah siap bernyanyi? Kalau sudah siap bernyanyi, Bu Guru akan putarkan videonya. Kita belajar Pancasila, biar benar
Oke, Septa. Banyak pulau-pulau. Banyak pulau-pulau ya. Jadi benar ya kata teman kalian. Tadi disebutkan dalam lagu dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau-pulau. Artinya Indonesia banyak memiliki pulau. Nah, selanjutnya. Selain memiliki banyak pulau, apalagi yang banyak dimiliki oleh Indonesia? Heri. Rumah adat. Ya, jadi benar ya kata temannya, Indonesia juga banyak memiliki rumah adat. Yang lain apalagi? Novita. Agama. Jadi benar ya, Indonesia juga banyak memiliki agama. Yang lain? Barsa. Suku. Ya, jadi benar ya, Indonesia banyak juga memiliki suku. Yang lain apa lagi? Satya. Pakaian adat. Ya, jadi benar sekali ya. Indonesia itu banyak sekali keberagaman, baik keberagaman agama, tarian, pakaian adat, suku, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kita baca sama-sama ya. Yuk dibaca. Siswa dapat merinci aspek keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Hebat. Yang kedua, Siswa dapat menganalisis ciri khas keberagaman rumah adat di Indonesia. nah jadi itulah tujuan kita belajar hari ini ya. Anak-anak, kalian suka bermain game? Suka. Kalau main game kalian jagonya ya. Pernah bermain game pakai gadget? Pernah. Oh, pernah berarti ya. Nah, anak-anak, gadget itu bukan hanya digunakan untuk bermain game saja. Nah, gadget itu juga bisa kita manfaatkan untuk belajar. Nah, tadi anak-anak sudah dipinjamkan gadget dari sekolah. Sekarang silakan dikeluarkan gadgetnya. Kita manfaatkan gadget yang tadi dipinjamkan itu untuk bermain Mentimeter. Silakan dibuka tabletnya. Nah, anak-anak, Bu Guru sekarang tampilkan linknya di depan ya. Silakan diklik atau diketik link yang sudah Bu Guru tampilkan di depan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan anak-anak jawab kuis yang ada pada Mentimeter tersebut. Anak-anak, beragam sekali ya jawabannya di depan di layar. Ada yang menjawab 1000, ada yang menjawab 400, ada yang menjawab 9000, ada juga yang menjawab 67. Ya, banyak ya jawaban teman-teman, beragam sekali. Nah, jadi Indonesia itu kaya sekali akan keberagaman suku. Keberagaman suku itu bisa kita lihat melalui pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, bahkan kebudayaan pun bisa kita lihat melalui keberagaman suku di Indonesia. Nah, untuk mengetahui keberagaman suku di Indonesia yang lainnya, marilah kita simak video pembelajaran yang Bu Guru putarkan. Anak-anak silakan dicatat informasi penting apa yang anak dapatkan dari video. Karena setelah memutar video, Bu Guru akan bertanya kepada anak-anak. Anak-anak sudah siap menyimak video? Sudah. Lalu sudah, Bu Guru sekarang putarkan videonya. Sobat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat,
tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain tari Saman dan tari Seudati. Alat musik tradisional adalah Serone Kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundo kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari Yapong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Sekian videonya anak-anak. Setelah menyimak video tadi, informasi apa yang anak-anak peroleh dari video? Oke, Putra. Banyak suku. Ya, jadi keberagaman apa yang disebutkan? Banyak suku. Ya, banyak. Banyak suku. Ada yang memiliki pendapat lain? Oke, Dwi. Banyak rumah adat. Ya, jadi betul ya, banyak rumah adat. Ada yang memiliki pendapat yang lain? Winda. Rumah gadang dari Sumatera Barat. Ya, jadi betul ya, rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Ada yang memiliki pendapat lain? Saya Ya, Barsa. tongkonan dari Sulawesi Selatan. Oke, pintar sekali ya. Rumah tongkonan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak. Oke. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita nih untuk anak-anak. Bu Guru punya keponakan namanya Dayu. Nah, Bu Guru diajak curhat kemarin. Katanya minggu lalu Dayu itu bertamasya ke Taman Nusa. Taman Nusa itu adalah salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Gianyar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali bangunan yang berbentuk rumah. Lalu Dayu bertanya kepada pemandu wisata, katanya
Bantu Dayu dalam menganalisis ciri khas rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk menganalisis ciri khas rumah adat yang ada di Indonesia, kita akan lakukan diskusi kelompok. Anak-anak, silakan duduk berdasarkan kelompok belajarnya. Semua duduk dalam kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya. Sudah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Anak-anak, biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat. Anak-anak silakan berdiri dulu. Sudah siap? Sudah. Bu Guru pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk anak-anak. Kita kembali lagi ke LKPD. Dalam mengerjakan LKPD, di sana sudah ada langkah-langkahnya. Anak-anak silakan ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Sepakati berapa menit mengerjakan LKPD? 20 menit. 20. Ya, 20. 25. Oke. 30 menit. Kata 20. 20. Oke, banyak yang bilang ada yang 20, ada yang 30, ada juga yang 20 menit, 25 menit. Kita sepakati mengerjakan LKPD selama 20 menit. Siap mengerjakan LKPD? Siap. Siap, Bu Guru mulai ya. 1, 2, 3.
punya kucing, tak makan sayur, maunya daging. Kalau mau tahu, jangan enak kemudian. Tirek, 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 itu namanya. Tirek, 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 di zaman purba. Dia banyak karnivora. Kalau dapat makannya berkembang. Setelah kalian berdiskusi, mari kita presentasikan hasil diskusi anak-anak. Ya. Diskusinya mulai dari kelompok mana? Jawa. Oke. Papua. Jawa. Oke. Anak. Papua. Biar kita saling tunjuk Jawa, Papua, Jawa, Papua. Supaya adil, Bu Guru akan putarkan roda. Siapa nanti yang namanya muncul, nama kelompoknya itu yang maju. Siap? Siap. Oke. Oke, kita putar. Siapa yang maju? Jawa. Oke, silakan kelompok Jawa maju. Nama rumah adat Tongkonan, asal provinsi Sulawesi Selatan. Nama suku Toraja. Keunikan atau ciri khas rumah adat tersebut, atapnya seperti perahu, memiliki tanduk kerbau di depan rumah. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok Jawa. Ada yang bisa mengomentari penampilan kelompok Jawa? Septa. Saya Wina membaca, dia gugup. Wina gugup presentasi? Oh, sedikit katanya gugup ya. Jadi kalau presentasi yang biasa aja, kan sudah terbiasa presentasi ya. Nah, jadi itu penampilan dari kelompok Jawa. Ada yang memiliki pendapat lain? Oke, jika tidak ada, jadi sudah benar ya yang disebutkan oleh kelompok Jawa bahwa rumah tongkonan itu berasal dari Sulawesi. Sudah benar juga sukunya, namanya adalah suku Toraja. Ciri khasnya sudah benar, di depan rumah terdapat tanduk kerbau. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Kelompok Jawa silakan duduk. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya presentasi kelompoknya. Lanjut ke kelompok Sulawesi. Ayo silakan kelompok Sulawesi. Oke. Nama rumah adat Rumah Gadang, asal provinsi Sumatera Barat. Nama suku Minangkabau. Keunikan ciri khas rumah adat, atapnya seperti tanduk kerbau dan bentuknya seperti perahu. Ya, jadi itu penampilan dari kelompok Sulawesi. Bagaimana penampilan kelompok Sulawesi? Ya, Satya. Mary gugup saat membaca. Oh, Mary gugup katanya saat membaca ya. Nanti Mary, nanti kalau presentasi lebih semangat lagi. Jangan gugup, biasa saja. Ya, oke. Penampilannya sudah bagus ya. Tapi Mary masih gugup. Nah, ada yang memiliki pendapat yang lain? Tidak. Nah, kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok Sulawesi. Oke, penampilan selanjutnya kira-kira kelompok mana ya? Kelompok Papua. Ayo, kelompok Papua, silakan Papua. Nama rumah adat Joglo, asal provinsi Jawa Tengah. Nama suku Jawa. Keunikan atau ciri khas rumah adat tersebut, bentuknya seperti segitiga dan trapesium, memiliki 4 tiang utama di depan rumah. Oke, bagus sekali ya penampilan dari kelompok Papua. Ada yang mengomentari bagaimana kelompok Papua presentasinya?
Ya, Ulan. Suaranya sudah bagus. Suaranya sudah bagus, sudah jelas katanya ya. Juga sudah tidak gugup saat presentasi. Ya, ada yang memiliki jawaban berbeda? Ya. Oke, tidak ya. Jadi sudah benar ya yang disebutkan oleh kelompok Papua. Jadi rumah joglo itu berasal dari Jawa Tengah. Bentuk rumahnya juga sudah benar. Atapnya berbentuk segitiga dan trapesium. Berasal dari suku Jawa. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak. Kalau tidak, berikan tepuk tangan untuk kelompok Papua. Oke, berarti yang terakhir adalah kelompok Sumatera. Silakan kelompok Sumatera. Sumatera. Nama rumah adat Rumah Honai, asal Provinsi Papua, nama suku Dani. Keunikan atau ciri khas rumah adat tersebut, bentuk rumahnya seperti jamur, memiliki satu pintu tanpa jendela, atapnya terbuat dari jerami, dindingnya terbuat dari kayu. Ya, jadi itu penampilan dari kelompok Sumatera. Ada yang mengomentari bagaimana presentasi kelompok Sumatera? Barsa. Dia ngomongnya tidak lancar. Jadi, Sapia saat membaca presentasi lebih lancar lagi. Ya, ada yang memiliki pendapat berbeda? Ya. Ya, jadi sudah benar ya yang disebutkan oleh kelompok Sumatera. Suku yang mendiami rumah Honai adalah suku Dani, berasal dari Provinsi Papua dan ciri khasnya sudah benar. Atap rumahnya terbuat dari jerami, berbentuk seperti jamur, terbuat dari kayu dan memiliki satu pintu tanpa jendela. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak. Oke, kalau tidak, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Jadi itulah presentasi dari semua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Saptia. Macam-macam rumah adat. Macam-macam rumah adat ya. Jadi benar ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai macam-macam rumah adat dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Jawa, ada juga dari Sumatera. Ada yang memiliki pendapat lain? Barsa. Ciri khas rumah adat. Ya, jadi sudah benar ya. Hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri khas rumah adat. Ada yang atapnya terbuat dari jerami, ada yang di depan rumahnya terdapat tanduk kerbau, ada juga yang memiliki atapnya terbuat dari berbentuk segitiga dan trapesium. Sampai di sana ada yang bertanya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, silakan semua kelompok kumpulkan LKPD-nya. Nah, anak-anak silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang Ibu sampaikan, Bu Guru ajak anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi.
bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Adakah materi yang belum anak-anak pahami? Tidak. Kegiatan apa yang paling kalian sukai belajar hari ini? Satya. Presentasi. Oke, presentasi. Bagus ya. Harsa. Ice breaking. Mary. Menggunting. Oh, menggunting. Winda. Mengerjakan LKPD. Janu. Oh, menggunting. Jadi banyak ya kegiatan yang kalian sukai hari ini. Nah, anak-anak, untuk melestarikan kebudayaan daerah kita, siapa di sini yang suka bernyanyi? Semua suka bernyanyi ya? Mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah yang berjudul Janger. Ayo anak-anak silakan berdiri. Sudah siap bernyanyi? Sudah. Semangat sekali anak-anak yang berdiri. Sampai di sana ada yang bertanya? Tidak. Nah, karena waktunya sudah habis, tadi dibuka dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin teman yang berdoa. Semuanya berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Sampai bertemu lagi dengan Bu Guru Firma di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.